Geger, Hotman Paris selaku kuasa hukum keluarga almarhumah Vina memberikan komentar pedasnya kepada Ibtu Rudiana yang baru muncul ke publik setelah hampir 2 bulan kasus kematian Vina dan Eki viral. Hal itu terjadi kemarin dalam debat terbuka antar Hotman Paris dan Ibtu Rudiana serta timnya di hadapan awak media di Cirebon. Meski bersua dengan Ibtu Rudiana, Hotman Paris pun tetap menolak permintaannya untuk bergabung dengan tim Hotman Paris 911. Di hadapan Hotman Paris yang mencecarnya dengan berbagai pertanyaan tajam dan isu menyengat selama ini termasuk dari netizen, Ibtu Rudiana pun langsung menjawabnya secara belak-belakan tanpa basa-basi layaknya seorang penegak hukum. Lantas seperti apa jawaban Ibtu Rudiana atas tudingan Dede, Liga Akbar yang menudingnya mengarahkan saksi serta merekayasa kasus kematian putranya Eki dan kekasih anaknya Vina pada tahun 2016 lalu? Benarkah Ibtu Rudiana berperan dalam menghambat Dede dan juga Aep tidak hadir di persidangan untuk memberikan kesaksian? Dan apa yang membuat Ibtu Rudiana yakin bahwa kasus kematian Eki dan Vina bukan laka lantas, melainkan pembunuhan? Apa pula yang membuat kuasa hukum Aep merasa yakin bahwa kesaksian Aep soal kasus kematian Eki dan Vina adalah pembunuhan dan bukan laka lantas? Seperti apa progres laporan pihak terpidana atas Ibtu Rudiana serta Dede dan juga Aep di Barreskrim Mabes Polri hingga kemarin? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pengakuan belak-belakan Dede baru-baru ini di hadapan Majelis Peradi dan Otto Hasibuan terkait kesaksian yang dibuatnya kala itu adalah palsu, lantaran dirinya diarahkan oleh Aep dan Ibtu Rudiana telah mengguncang publik. Dengan kesaksiannya itu, membuat Ibtu Rudiana akhirnya muncul untuk memberikan klarifikasinya. Dan kemarin, Ibtu Rudiana pun muncul di hadapan publik untuk menjawab semua tudingan miring, baik dari Dede maupun pihak lain, serta membantah semua tudingan itu. Ibtu Rudiana pun menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah merekayasa ataupun mengarahkan kesaksian siapapun dalam kasus kematian Vina dan Eki di tahun 2016. Lantas seperti apa komentar pedas yang disampaikan oleh Hotman Paris Hutapea atas sikap Ibtu Rudiana selama ini saat kemarin bertemu dengan Ibtu Rudiana dalam debat terbuka? Tadi kan kamu ceritakan bahwa kamu diarahkan oleh Aep dan Rudiana. Saya mau lihat peran masing-masing. Aep ngomong apa, Pak Rudiana ngomong apa? Aep masih tahu, bilangnya ada segerombolan orang di situ. Baik. Terus Pak Rudiana? Pak Rudiana ngasih tahu masalah motor sama nama Pak. Sama nama? Iya, motor dan nama saya tahu dari Pak Rudiana, dikasih tahu sama Pak Rudiana. Oh, nama-nama pelaku. Nama-nama pelaku. Apa katanya waktu itu? Kan saya bilang saya nggak kenal Pak nama-nama pelaku. Muka pun nggak kenal. Kata Pak Rudiana, ya udah saya kasih tahu nama-namanya pelaku. Oh, dikasih tahu? Dikasih tahu. Masih ingat kan nama-nama itu? Nggak ingat pasti. Oh. Lantas siapa yang melakukan buat BAB-nya? Mereka Rudiana juga? Bukan Pak. Oh, bukan. Bukan. Siapa? Ya penyidik di situ Pak. Oh, penyidik. Ya, penyidik. Jadi kamu diarahkan oleh Aep dan Rudiana dulu, setelah itu baru di BAB oleh penyidik yang lain. Iya. Saya tidak ada pertemuan, nih jelas nih. Saya bikin konferensi pers di media gua yang terkenal itu. Terus orangnya menghubungi, boleh nggak bergabung? Oh, ini kesempatan nih. Silakan, makanya tadi aku cerita pertanyaan. Jadi kami tidak bersepakat untuk melakukan konferensi pers. Tulis itu ya, ini tidak bersama-sama dengan Rudiana. Sesudah di Instagram saya mengatakan, kebetulan saya tadi siang kan ceramah di pesantren Untet. Ya sekaligus saja pas ketemu wartawan karena lagi banyak soal pra-peradilan.
saya umumkan di media saya, di akun saya, ada pertanyaan dari beliau ini melalui orang kita, boleh nggak datang? Mau ketemu Hotman, katanya terlalu ganteng Hotman itu kan. Ya, sebenarnya saya nggak mau. Ya udah, tadi begitu dibilang udah datang, tadi yang bisikin, Pak Rudiana udah datang, pernah nggak? Ya udah sekaligus saja kita tantangin berdebat. Sekarang mewakili wartawan dan mewakili keluarga Vina, saya mau bertanya kepada Pak Rudiana nih sekarang nih, tolong dijawab secara apa adanya tanpa ada yang ditukangin. Waktu kejadian tersebut katanya Bapak sebagai bagian narkoba. Narkoba betul. Narkoba. Saya adalah orang tua daripada korban, yang mana saya punya kewajiban untuk menjaga hak hidup daripada anak saya. Ya. Dan ketika terjadi hal seperti itu, anak saya meninggal dengan keadaan yang memang perlu mungkin saya ambil langkah-langkah untuk mencari penyebab daripada meninggalnya, karena luka-lukanya yang saya lihat seperti ada hal-hal atau mungkin perbuatan-perbuatan lain, sehingga hati saya terketuk sebagai orang tua untuk mencari penyebabnya. Ya. Dan kebetulan ada orang yang melihat dan tanggal 31 Agustus setelah saya datang ke Jalan Perjuangan, di depan SMP 11, bertemu dengan saudara A dan D, dan kemudian dia menyampaikan kalau melihat kejadian tanggal 27, Ya. saat itu sebagai orang tua saya punya keinginan untuk lebih mencari tahu. Dede mengatakan di podcastnya si Dedi, katanya Dede itu berbohong, katanya dia berbohong karena Bapak disuruh. Dia mengaku-ngaku ada kejadian, padahal benar nggak Bapak yang nyuruh? Tidak benar, Pak. Bapak akan laporkan ke polisi? Sudah kita laporkan. Sudah dilaporkan. Siapa yang dilaporkan? Kuasa hukumnya, Pak. Siapa yang dilaporkan? Kita sudah laporkan 3 orang, Yaitu, Dedi Mulyadi, Dede, dan Liga Akbar. jadi tidak benar Dede, Tidak benar, Pak. Bapak yang nyuruh berbohong. Tidak benar. Oke. Yang menjadi pertanyaan kan apakah kecelakaan atau penganiayaan? Tadi beliau ini mengatakan tulang di bawah. Kalau kecelakaan kan pasti di bagian tertentu ketabrak di sini. Ini ada di mana-mana, ya kan? Jadi Bapak yakin bahwa itu adalah Ada perbuatan pidana. Mengenai saksi palsu secara hukum belum ada terbukti sampai sekarang. Itu hanya omongan di medsos. Ya, harusnya Dedi Mulyadi konsekuen. Bawa dong Dedenya ke persidangan. Karena Bapak akan terus mengejar Pak Dedi atas itu medsos yang itu memfitnah Bapak tuh, pencemaran nama baik itu. Akan terus mau berdamai. Saya selaku manusia, saya bisa banget ketika memang ada komunikasi yang baik, apa salahnya ketika Tapi ini menyangkut anak Bapak dipindah kok masih Hah? Gimana itu pengacaranya? Oh, ini Bapak Almarhum kok baik banget sih. Enggak, Pak. Tapi kita enggak. lanjut. Selama ini di dunia maya sana banyak sekali orang-orang yang sepertinya lebih menyudutkan ke saya. Ada lagi yang katanya saya merekayasa hal-hal negatif. Tentunya itu saya bantah. Secara belak-belakan, Ibtu Rudiana mengaku jika hanya menjadi pelapor pada kasus kematian putranya Eki dan juga Vina kekasihnya, dan bukan sebagai pihak berwajib yang menangani kasus tersebut. Sebab yang menangkap para terpidana ketika itu bukan dirinya, melainkan penyidik dari Polsek Cirebon, karena kasus tersebut seluruhnya adalah wewenang penyidik. Ibtu Rudiana mengaku dirinya melaporkan kasus tersebut karena memang merasakan kejanggalan dari kasus kematian putranya, Eki, saat ia melihat kondisi jenazah putranya. Saya tidak pernah merekayasa apapun. Yang saya lakukan sebagai orang tua korban, melaporkan tentang sesuatu yang saya ketahui. Itulah yang saya laporkan. Setelah saya laporkan tentunya oleh penyidik. Jadi posisi saya hanya sebagai pelapor, yang mana melaporkan terhadap suatu tindak pidana terhadap almarhum anak saya. Jadi nggak tahu kenapa Dede sama Aib tidak dibawa bersumpah di depan persidangan. Iya, saya tidak tahu. Ibtu Rudiana juga menjawab dengan lantang dan terbuka saat ditanya oleh Hotman Paris selaku kuasa hukum keluarga almarhumah Vina terkait alasan Dede dan juga Aib tidak dibawa ke muka persidangan kasus Vina 2016 dan disumpah.
Ibtu Rudiana mengaku tidak mengetahui dan tidak punya hak terkait hal tersebut karena posisinya kala itu hanya sebagai pelapor dan bukan sebagai penyidik. Bahkan, Ibtu Rudiana juga menjelaskan kondisi mayat Eki dan Vina di TKP, di mana pada saat ditemukan, ia pun mengaku memang banyak luka di tubuh Eki dan juga Vina. Ibtu Rudiana merasa yakin jika hal tersebut bukan akibat kecelakaan lalu lintas, tapi akibat penganiayaan dan juga pembunuhan. Bapak sebagai orang tua melihat langsung keadaan mayat kecelakaan murni atau dianiaya? Itu dianiaya, Bang. Saya lihat langsung dari mulai luka di dahi yang ke dalam, terus gigi hancur, ini rahang patah, Bang. Ya. Pergelangan ini patah. Ya. Terus kemudian ada biru di sini. Ya. Belakang kanan kiri biru juga seperti kena pukulan. Ya. Betul kata Bang tadi, kalau kecelakaan itu ada baret, Bang. Ya. Baret, Bang. Ya. Sehingga ada. Jadi ada seperti kena benda tumpul. Ya. Kaki kanan itu patah pergelangan kaki. Apanya? Pergelangan kaki belah kanan patah. Ya. Ya, kalau tabrakan pasti paling satu bagian tertentu yang hancur kan. Ini ada di mana-mana gitu. Pak Rudiana tidak pernah menangkap. Tolong diluruskan ya. Pak Rudiana tidak pernah menangkap. Yang dilakukan oleh Pak Rudiana adalah melakukan investigasi yang semua kita kalau orang tua punya anak, anaknya meninggal tidak wajar. Saya kira semua orang tua pasti melakukan hal yang sama. Udah nggak usah banyak cerita lah. Beliau berkoordinasi dengan reskrim, betul ya? Anda ya berkoordinasi dengan reskrim, ya untuk membawa dan kemudian diinterogasi awal di Polres. Karena para penyidik reskrim menemukan bahwa unsurnya terpenuhi, dimintalah beliau melakukan laporan sebagai pelapor. Hotman Paris juga menanyakan kepada Ibtu Rudiana terkait 7 terpidana yang kini ditahan, apakah mereka adalah pelaku sebenarnya. Dan secara tegas dijawab Rudiana bahwa dirinya hanya mendapatkan info terkait kejadian pembunuhan tersebut dari kesaksian Aep dan juga Dede sebagai saksi yang mengaku melihat kejadian tersebut, termasuk motor yang digunakan pelaku pada saat kejadian yang dijelaskan oleh Aep. Jadi, Ibtu Rudiana merasa yakin karena berdasarkan keterangan para saksi di muka pengadilan pada kala itu. Sampai hari ini yang berlaku adalah putusan pengadilan itu aja. Ya kita Hotman juga akan terus memviralkan itu karena memang ada keanehan yang sangat mendalam. Mengejutkan, bantahan tegas Ibtu Rudiana di hadapan Hotman Paris Hutapea atas tudingan bahwa dirinya merekayasa kesaksian Dede. Lantas benarkah kuasa hukum Aep yang juga kuasa hukum Ibtu Rudiana merasa yakin bahwa kasus kematian Vina dan Eki akibat pembunuhan dan bukan kecelakaan lalu lintas? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Sementara itu, tendangan balik kini dilakukan oleh kuasa hukum Aep yang juga kuasa hukum Ibtu Rudiana. Kuasa hukum Aep mengklaim sekalipun Dede sudah mencabut keterangannya sebagai saksi pada 2016 lalu, namun di mata mereka, kasus kematian Vina dan Eki di Cirebon sangat jelas adalah kasus pembunuhan. Sebab dalam kesaksian Dede dan Aep disebutkan warna dan merek motor hingga luka tusuk yang ada di tubuh korban. Lantas benarkah Aep yang hanya melihat pelaku melempar batu dan kayu dari jarak 100 meter di malam hari yakin bahwa ia juga melihat aksi penusukan tersebut, di mana sudah dibantah oleh Dede sebagai kesaksian palsu. Yang bersama Dede dan kawan-kawan yang tentunya
wajib kita bantu, karena tujuan melaporkan, tujuan mengintimidasi dan mencari-cari seperti seorang buron kepada klien kami ini, tujuannya hanya satu, memaksa agar Aib mencabut keterangannya yang telah dibacakan dalam persidangan di bawah sumpah, ya. Dan Aib yakin dan memang itu fakta yang sebenarnya karena dia bersama-sama dengan Dede. Dan karena itulah kita wajib mempertahankan kebenaran dan keadilan tersebut. Nah, dia mengatakan dia melihat kejadian itu, dan waktu itu Dede juga mengatakan hal yang sama, dan sampai dia sempat menyatakan, oh motornya warna ini biru telur asin, ada mereknya, dia menyebutkan sesuai dengan DPAP. Ini kalau saya bacakan panjang sekali ya, sesuai dengan putusan. Nah, itu semua sudah ada tertera di sini gitu. Nah, jadi kalaupun misalnya ada salah satu mencabut, itu kan bukan berarti habis itu tuh berakhir tuh dagelan semua. Sekarang siapa yang terlibat di sini kan banyak. Dari Pisum juga yang mendukung. Jadi semua fakta yuridis itu punya korelasi, punya hubungan satu dengan lain. Nggak mungkin majelis memutuskan kalau misalnya tidak ada hubungannya. Dan kenapa kita punya keyakinan, terutama saya juga punya keyakinan, kenapa bahwa itu adalah pembunuhan dan perkosaan? Karena kejadiannya itu kalau misalnya, maaf, saya dulu waktu kecil, waktu remaja suka banget naik motor. Ini udah tergilas-gilas semua nih, bahkan udah sobek-sobek, udah dijahit-jahit. Kita tahu posisi kalau kita naik motor tuh jatuh seperti apa gitu. Kita udah tahu. Itu yang tidak ini. Jadi sampai kapanpun kami tetap meyakini bahwa apa yang terjadi itu sebenarnya bukan kecelakaan tetapi pembunuhan, dan kami tetap berpegang dengan klien kami yang mengatakan pada saat tanggal 31 itu saudara Aib itu ketemu dengan Ibtu Rudiana bahwa mau dicabut saudara Dede pun kesaksian itu masih ada kesaksian lain yang saling berhubungan. Jadi kita tidak tinggal diam, dan sekarang makin terbuka faktanya bahwa mereka menggunakan cara-cara yang sangat melanggar hukum, ya, bukan melakukan pembelaan atau pendampingan kepada kliennya, tetapi untuk mendapatkan novum ini dengan cara ini. Tapi saya tidak tahu siapa yang melakukan ini, siapa yang punya inisiatif. Yang penting nanti setelah kita laporkan, biarlah penyidik yang akan memproses ini dan akan terbuka. Dan saya tidak perhaki tidak akan menuduh siapapun. Diungkap pula oleh kuasa hukum Aib dan Ibtu Rudiana bahwa kondisi Aib saat ini pun tidak baik-baik saja. Karena menurut pihak mereka, ternyata selama ini Aib tidak muncul ke publik karena ada upaya pihak-pihak tertentu untuk mengintervensi dengan mendesaknya untuk mencabut kesaksiannya di tahun 2016 yang menyebutkan bahwa kasus kematian Vina dan Eki adalah kasus pembunuhan dan bukan kecelakaan. Upaya pihak tertentu tersebut menurut kuasa hukum Aib dan Ibtu Rudiana menyeret ayah Aib, di mana sang ayah sedang disandra oleh seseorang dan sampai saat ini pun belum juga pulang ke rumah. Karena itulah pihak yang diduga telah menyandra ayah Aib tersebut telah dilaporkan ke polisi dengan tuduhan dugaan tindak pidana kejahatan Undang-Undang ITE nomor 1 tahun 2024. Segala usaha-usaha dari pihak tersebut selain mendatangi orang tuanya, bapaknya Aib dengan tujuan menekan, mengintimidasi, menakut-nakuti untuk memberitahu kemana keberadaan Aib ini, dan kemudian karena bapaknya menolak, mereka terus mencari Aib menghilang, kan tentu kalian sudah tahu semua. Setelah memberikan kuasa pada kami, ada gerakan yang lebih maju, yaitu pihak mereka mendatangi RT, dan RT ini mempengaruhi pamannya Aib, dan pada kemarin maghrib bersama
pamannya Aep membawa orang tuanya Aep dan sampai ke rumah seseorang yang sudah kami laporkan, lagi dilaporkan oleh kami, dan ya sampai sekarang belum pulang, di mana Aep menjadi stres. Aep berusaha menghubungi, WhatsApp orang tersebut tapi tidak jawab, dan kelihatannya memancing Aep untuk datang dan akan ditekan. Jadi ini saya tidak mengerti mengapa kondisi-kondisi ini sangat buruk, cara-cara yang sebetulnya merupakan suatu tindak pidana, menekan seseorang. Tujuannya apa sih orang ini? Ya, kepentingannya apa? Jadi mereka tidak merasa bahwa ini sudah melakukan suatu tindakan kriminal, sudah menekan seseorang, membuat tidak nyaman. Dan jadi saya bisa mengambil suatu analisa bahwa dulu pun yang orang-orang yang mencabut ini ya mungkin ada perlakuan seperti ini mungkin. Tetapi yang jelas faktanya sekarang klien saya sangat kebingungan mencari ayahnya, dan dia sudah WA, tolong kembalikan ayah saya, tolong kembalikan ayah saya. Ini saya benar-benar apa dia nggak mengerti bahwa ini kita negara hukum dan kita harus menghormati privasi seseorang. Dan itu kan kalau dia memang Dede mencabut urusan dia, dan itu sudah diproses hukum juga. Nanti bisa dijelaskan bahwa tim kita juga sudah membuat laporan kepada pihak yang sudah kami somasikan ya di Polda Jabar ya, kita laporkan, dan juga terhadap pemberitaan TikTok akun-akun itu juga kami sudah membuat laporan di Polda Metro Jaya. Di situ ada intimidasi, maksudnya apa? Kalau misalnya tidak takut Aep mengungkapkan yang sebenarnya, kembali mengungkapkan yang sebenarnya, kenapa ayahnya harus disandra? Itu kan pertanyaan buat kita gitu loh. Kenapa sih selama ini selalu tidak ada yang memikirkan ke arah sana? Tidak ada yang memikirkan ke arah tekanan terhadap korban. Selalu yang ini, oh orang tidak bersalah. Pertanyaannya lagi, saat kejadian itu di salinan putusan juga disebutkan mereka itu kan pada mabok. Nah sekarang pertanyaan, maaf ya, ini maaf, saya mohon maaf. Kalau misalnya melakukan perbuatan mabok itu kan sudah mengganggu ketertiban umum kan? Itu bisa disebut orang baik nggak? Setiap penegakan hukum ini sehingga kami menilai yang bersangkutan telah mengintervensi perkara, dan akhirnya kami putuskan untuk membuat laporan polisi terhadap yang bersangkutan. Ini laporan polisinya nih. Mengejutkan, pihak kuasa hukum Ibtu Rudiana dan Aep yang merasa yakin bahwa kasus kematian Vina dan Eki Cirebon adalah kasus pidana pembunuhan dan bukan kecelakaan. Lantas benarkah tim kuasa hukum 6 terpidana telah melaporkan Aep, Dede dan juga Ibtu Rudiana ke Bareskrim Mabespori? Sejauh mana proses hukum atas ketiga terlapor di Bareskrim Mabespori? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Selamat untuk Intens Investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan.
Kuasa hukum 6 terpidana kasus kematian Vina dan Eki yang hingga kini masih mendekam di penjara, kemarin kembali memenuhi panggilan pihak Bareskrim Mabes Polri di Jakarta untuk melakukan gelar awal perkara atas laporan mereka terhadap Bapak Rudiana, berupa tambahan bukti-bukti dan kedua untuk dimintai keterangan tambahan terkait laporan mereka terdahulu terhadap Dede dan Aep. Menurut keterangan kuasa hukum para terpidana ini, laporan mereka pun terhadap Rudiana sudah sampai pada tahap penyelidikan, sedangkan laporan mereka atas Aep dan Dede sudah sampai pada tahap pemeriksaan saksi. Pihak kuasa hukum terpidana juga mengacungkan jempol kepada Bareskrim Mabes Polri yang telah menanggapi laporan mereka dan memprosesnya dengan baik serta transparan. Betul, kami kuasa hukum dari 6 terpidana kasus Vina ya di Cirebon hari ini datang ke Bareskrim Mabes Polri atas panggilan dari teman-teman dari Bareskrim. Nah, sebagaimana kita tahu minggu lalu kami juga dipanggil untuk melakukan gelar awal, di mana gelar awal itu adalah untuk mencocokkan data, mencocokkan laporan bukti awal yang dimiliki atas laporan kami. Hari ini kami pun dipanggil dengan 2 agenda. Agenda pertama adalah untuk gelar awal kasus kedua yang kami laporkan atas laporan kami kepada Aibtu Rudiana. Bukan Aibtu ya, Bapak Rudiana pribadi. Ya, saya koreksi ya. Jadi itu adalah yang kami lakukan. Gelar sudah selesai awal, artinya untuk kasus yang kami laporkan terhadap Bapak Rudiana saat ini sudah naik ke dalam tahap penyelidikan, lidik. Sama seperti laporan kami kepada Dede, itu juga sudah sedang berproses di lidik. Dalam proses lidik penyelidikan ini, kasusnya Dede dan Aep sudah masuk ke tahap pemeriksaan saksi. Saya nggak tahu sampai kapan, karena kami nggak tahu jadwal yang disampaikan, diberikan oleh teman-teman di Bareskrim. Mari kita percaya kepada Bareskrim, kami sangat percaya dan kami sangat diterima baik sekali, kami menilai sangat profesional teman-teman di Bareskrim ini. Memeriksanya, melakukan pemeriksaan, mengungkap ini untuk sejelas-jelasnya. Kita sangat menghargai apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman di Bareskrim. Terima kasih Bapak Kapolri, terima kasih Bapak Kabak Reskrim, Bapak Dirtipidum yang sudah memproses laporan kami dan kami di proses sangat baik dan menurut kami sangat transparan. Oleh sebab itu menurut saya ini patut kita acungi jempol bahwa kami dari awal sudah sampaikan bahwa kita tidak menyalahkan institusi kepolisian yang sudah sangat baik. Tapi kasus ini karena menyangkut kepada 7 terpidana yang sudah dihukum seumur hidup, yang masih mendekam, tentu kami sebagai penegak hukum ya, pengacara, tentu akan sekuat tenaga untuk membuktikan peristiwa ini ada atau tidak. Ya, saya pikir dengan mulai penyidikan yang sangat baik dari teman-teman di Bareskrim, sudah berapa kali kami dipanggil, digelar, dan sangat profesional sekali, luar biasa ya. Mudah-mudahan ini akan awal yang baik untuk mengungkap peristiwa ini seterang-terangnya. Betul, kami nyatakan bahwa tadi gelar adalah untuk laporan kami terhadap Bapak Rudiana. Dan tadi kami sudah diberitahukan bahwa untuk LP Bapak Rudiana sudah masuk ke tahap penyelidikan. Sedangkan untuk yang Dede dan Aep, laporan kami selaku pelapor, nanti ada kuasa hukum terlapor juga hadir, Bapak Dr. Asilo Utamarat, nanti mungkin beliau akan kasih statement sesudah saya ini, adalah bahwa hari ini kami hadirkan ada beberapa saksi ya, saya kurang tahu berapa tepatnya saksinya, tapi yang jelas saksi yang dipanggil oleh Mabes Polri itu datang kami lihat tadi, kan gitu kan, ya itu yang kita bisa sampaikan. Terkait dengan apa agendanya, apa yang ditanyakan, kami tidak bisa ungkapkan di sini. Yang jelas bahwa semuanya atas laporan kami terhadap Dede dan Aep itu adalah memberikan keterangan palsu di atas, di bawah sumpah ya, kan gitu kan.
Bapak Rudiana yang kami laporkan selain memberikan melaporkan keterangan palsu, dia juga adalah diduga oleh klien kami yang melaporkannya ada terjadi penganiayaan dan penyiksaan dan yang lain-lain itu yang kami laporkan dan selama ini kami sampaikan. Ini yang kami lagi buktikan. Apakah semua itu ada? Ya kami tadi sudah serahkan semua bukti yang ada pada kami di awal untuk kami berikan kepada teman-teman penyidik Barreskrim. Penyidikan pemeriksaan saksi ini masih berjalan. Saya tidak tahu sampai jam berapa. Kami pun masih menunggu karena yang bekerja kan tim kami ya. Jadi teman-teman yang mendampingi saya sendiri kan tadi mengikuti gelar gitu kan untuk kasus Bapak Rudiana. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini.